Valencia Janet atau yang akrab dipanggil dengan sapaan Vio kembali mencuri perhatian soal rumor kedekatannya dengan seorang Anas Halid. Sementara di sisi lain, tak sedikit pula yang mengaitkan Aisar Halid dengan Laura Mona saat kolaborasi bareng. Diketahui Vio dan Anas tampak telah saling berkomunikasi melalui platform TikTok. Keduanya saling ngobrol lewat live streaming di TikTok dan ditonton oleh ratusan ribu netizen. Kini keduanya tak sebatas kenal lewat media saja, Anas dan Vio telah bertemu dan terlihat sangat akrab. Pertemuan Vio dengan Anas dan Aisar Halid mendapat banyak dukungan. Namun di sisi lain tak sedikit netizen yang lantas menjodoh-jodohkan mereka, termasuk Aisar Halid dengan Laura Mona. Lantas bagaimana tanggapan Valencia saat banyak isu yang mulai menggiring opini tentang dirinya dengan Anas Halid serta Aisar Halid bersama Laura temannya itu? Kedatangan Vio dan Laura ke Malaysia diketahui karena adanya kerja dan mengambil barang miliknya. Sesampainya di Malaysia, Anas dan Aisar Halid lantas menjemput kedua temannya yang berasal dari Indonesia tersebut. Bukan tanpa alasan, bagi Anas dan Aisar, hal tersebut adalah suatu kebanggaan dan menghargai atas kedatangan tamu sekaligus teman akrabnya dari negara Indonesia. Hal wajar jika Anas dan Aisar menjemput Vio dan Laura sebab mereka adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan. Kendati demikian, Anas dan Aisar menunjukkan dan mengelilingi keindahan kota Malaysia yang belum pernah diketahui oleh mereka berdua. Dengan beredarnya isu yang menimpa kedekatan pertemanan mereka, Vio tegaskan jika semua adalah teman. Ia katakan jangan sampai dibuat huru-hara tentang mereka, apalagi sampai menjodoh-jodohkan Aisar Halid dengan Laura. Aku ngajak kalian berpikir secara logis. Ngapain aku khusus-khususan bawa Laura ke Malaysia cuman buat aku kenalin sama Aisar? Coba deh, diulang lagi kalimatnya. Ngapain aku bawa Laura dengan sengaja ke Malaysia cuman buat dikenalin sama Aisar? Semakin kalian ngomong itu akan semakin itu terdengar tidak masuk akal dan sangat halu. Like aku gak akan mau melakukan sesuatu kalau aku liburan pasti aku 3 hari atau lebih. Tapi aku memang sering dari dulu TikTok bolak-balik ke Malaysia. Itu ambil tas, kamu punya butikan. Jadi aku sering bolak-balik ke Malaysia, ke Singapura juga, cuman buat ambil tas atau antar tas ke customer. Itu udah dari dulu dan aku udah punya butik itu 12 tahun. Dan sekali lagi aku tekankan juga, gak ada yang mau ngenalin siapapun ke siapapun, ngejodohin siapapun sama siapapun. Jadi aku tadi diantar sama Anas ke airport karena Anas memang lagi free hari ini dan aku lagi jalan sama dia memang dari kemarin. Malam dia samperin aku, selesai urusan aku, kerjaan aku, dia samperin aku malamnya makan. Hari ini dia temenin aku jalan-jalan dan diantar ke airport dan disusul sama yang lain. Sama sekali tidak ada kemauan aku ataupun yang disengaja ataupun sengaja. Itu gak ada. Lagian Laura juga ke Malaysia, itu ada urusan sendiri. Tapi karena bisa bareng sama aku, jadi kita bareng. Orang tuh ada kehidupan masing-masing, guys. Nggak semua di otak orang-orang itu cuma tentang percintaan dan perjodohan. Paham? Paham? Oke, good night. Udah marah-marahnya. Capek, kalian jangan merusak kenamastean aku, bisa nggak? Jujur aku hari ini tuh lagi seneng banget because I'm gaining new friend. Dan ternyata Anas tuh orangnya tuh baik banget, gentleman banget. Aku tuh sampai bingung kayak, wah, aku mau minum air, dia mintain ke kasir waktu itu lagi ngopi. Terus dia tuh, aku tadi mau ke toilet di airport, dia nungguin sampai aku tuh masuk ke dalam gate, ngerti gak? Terus aku mau ke toilet, aku main ngelonong aja kan, pergi. Terus tiba-tiba dia ngejar aku di belakang. Terus dia mau nganterin ke toilet. Dia tunjukin di mana dan dia nganterin ke toilet dan dia tungguin. Like he's very gentleman dan menurut dia itu memang bare minimum yang harus dilakukan ke perempuan, ke teman perempuannya dia atau perempuan manapun gitu loh. Jadi kayak aku lagi happy banget ketemu sama cowok se-green forest itu. Jadi please stop ganggu kebahagiaan gue menemukan contoh yang bisa aku pakai untuk mendidik anak-anak laki-laki aku supaya bisa memperlakukan perempuan kayak gitu. Ya kalian tahu kan aku banyak sejarah diperlakukan tidak baik. Jadi aku kalau ketemu laki-laki kayak gitu kayak amazed dan mau belajar supaya aku bisa mendidik anak-anak laki-laki aku tuh menjadi seperti itu juga. Jadi aku lagi seneng sama ada kejadian apa lagi kayak he is very very gentleman
banget. Dan dia nggak ngebiarin aku bawa barang belanjaan. Jadi tadi aku ada beli lah di supermarket gitu, terus dia yang bawain. Terus aku pergi sama dia yang pilih restoran. Dia yang, aku nggak mikir guys, kayak baru pertama kali aku jalan sama cowok. Selain itu, ada seorang owner sebelumnya yang sengaja menyenggol Aisar Khalid saat ia melakukan siaran langsung dalam live penjualan bersama Fuji. Owner tersebut menyelipkan kalimat yang diduga senggol Aisar Khalid. Rupanya, ia seolah kecewa karena sebelumnya tidak berkesempatan bisa join di live penjualan Aisar Khalid layaknya para owner yang lain. Sehingga hal tersebut ia seringkali menyindir Aisar dengan embel-embel fans Fuji. Padahal Fuji dan Aisar sendiri sampai saat ini tetap terjalin baik. Bahkan sebelumnya, Mama Fuji juga dengan senangnya ikut join tren Aisar. Menanggapi hal tersebut, ibu ini lantas memberikan peringatan agar jangan membawa-bawa nama Fuji dan Aisar yang berkedok fans. Karena hal itu juga akan berimbas pada keduanya, yang selalu kena hujat oleh haters yang membenci kedekatan mereka. Ini kalian jangan sekali-kali cari tahu akun ini. Aku nggak mau viewersnya makin naik, aku nggak mau followersnya makin naik, aku nggak mau mereka FYP. Astagfirullahaladzim, ini aku sampai ngomong gini tumben-tumben loh, saking keselnya aku. Kalian lihat ini, kalian lihat siapa pemilik akun ini, Raffi Official. Terus aku nggak suka banget sama captionnya, Mama Gala, Opa Gala, Gala, Tante Gala, Tap Player. Semua orang juga tahu dia itu lagi nyenggol siapa lagi kalau bukan Aisar. Kalian jangan pernah ninggalin komen untuk fans Aisar, please. Kalian jangan pernah ninggalin komen di sana, itu akan buat mereka FYP. Biarin aja mereka sepi, nggak usah digubris, nggak usah ditanggepin. Di sini kita udah gini loh, kita harus tetap merasa menang. Karena apa? Aisar tuh udah balik ke Malaysia, Aisar udah nggak di Indonesia. Aisar ada, mereka cari masalah. Aisar nggak ada, malah disenggol-senggol sekarang. Jadi sebenarnya yang pansos itu siapa sih? Yang nyari gara-gara itu siapa sih? Yang menimbulkan huru-hara itu siapa sih? Udah kelihatan kan sekarang. Mohon maaf Bu Owner, dari awal aku emang kurang respect sama ibu. Alasannya kenapa? Karena dari pas tanggal 1 Februari di pernikahannya udah France, beliau tuh kelihatan paling terdepan. Tapi kesininya mungkin beliau pernah ngajakin Aisar untuk live, mungkin ya, mungkin. Atau pernah ngajak Aisar sesuatu yang mungkin beliau tidak bisa kesampaian. Akhirnya beliau kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi beliau. Jadi sejak saat itu beliau membawa kompetitor dari negara yang sama, dari negeri jiran yang sama. Tapi nggak bisa sayang. Yang lebih ganteng dari Aisar silahkan banyak. Tapi seperti yang Aisar pernah bilang, mereka nggak tahu bahwa this is aura Aisar tuh nggak ada yang nandingin sayang. Kalau yang ganteng nggak perlu jauh-jauh cari kompetitor sampai Malaysia. Di Indonesia tuh banyak yang ganteng, tapi yang auranya kayak Aisar belum tentu nemu sayang, langka. Aisar diam-diam baik di Malaysia, Aisar tenang-tenang aja, malah disenggol. Panas ya Bu ya. Jadi kelihatan kan, setelah Aisar di Malaysia pun, Aisar tetap FYP sekarang. Sekarang udah jadi king of FYP. Aduh keren banget sih Aisar. Menyala Aisarku. Dan untuk kita para fans, jangan meninggalkan jejak apapun. Jangan pada kepoin mereka. Biarkan mereka akan redup dengan sendirinya. Karena tanpa fans Aisar, tanpa haters, mereka akan semakin menyala. Jadi jangan pernah menjadi haters buat mereka. Kita fokus aja. Kalaupun ada video-video Bu Owner itu, apalagi sampai nyindir-nyindir, udah skip aja sayang. Itu aja pesan dari aku.